prosedur pemeriksaan tanda vital ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya yang pernah kita lakukan ya. Jadi ada tahap prainteraksinya gitu ya, kemudian ada tahap orientasinya dan tahap kerja sampai ke terminasi. Jadi 4 tahapan itu selalu ada dilakukan pada setiap tindakan yang akan diberikan ya. Nah, untuk tanda vital sendiri itu yang akan kita ukur itu adalah tekanan darah ya, kemudian pemeriksaan nadi, di sini adalah nadi radial, pemeriksaan nadi, kemudian pemeriksaan respirasi rate ya, dilihat tuh frekuensi nafas pasiennya sama pemeriksaan suhu. Nah, alat yang dibutuhkan di sini sudah ada ya. Kemudian tensimeter itu disebutnya sphygmomanometer ya, ini kita cek dulu ya, benar nggak sphygmomanometernya berfungsi dengan baik atau tidak ya. Dia berada di tengah ya. Jadi pada saat dipompa nanti Anda belajar bagaimana memompa ya, karena di sini itu di sini ada lubang, dia fungsinya untuk menutup udara ya. Di sini ada lubangnya ya kan. Nah, lubang ini harus tertutup ya pada saat Anda mau memompa. Nanti setelah pemompaan dia harus dilonggarkan, makanya nutupnya ini nggak boleh terlalu kencang gitu ya, agak dimundur. Oke, kemudian alkohol swab. Alkohol swab sepertinya fungsinya untuk apa nanti pada saat setelah Anda mengukur suhu. Kalau sekarang kan termometer ya. Termometer itu macamnya banyak ya. Kalau zaman dulu pakai termometer air rasa, kan lihat yang harus digini-gini diturunin ya, saking susahnya untuk nurunin sampai ke batas 36 ya. Itu zaman lama sekali, zaman saya waktu awal kuliahnya zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah pakai digital ya, dibuat nol, kemudian ketika disimpan di dalam ketiak dia langsung naik gitu ya. Atau yang sekarang ada termogan. Jadi kenapa kita dengan kondisi COVID enak tuh, mudah ceknya set langsung keluar hasil ya, jadi boleh. Nah, alkohol swab nanti dipakai untuk ngebersihin ininya, reservoir ujungnya ya. Oke. Kemudian nah, termometer macamnya banyak ya. Kemudian termometer ini nih, termometer digital. Ada termometer yang disimpan di telinga ya, terutama untuk anak. Terus ada yang lewat anal juga, rektal, lewat pantat ada. Tapi kita nggak semua dilakukan ya. Di sini periksa, ini bisa ya, tidak. Tapi kita yang sering dilakukan di rumah sakit ataupun kalau ini kan nggak bisa disimpan di kepala ya, karena harus disimpan di lipatan tubuh. Makanya kita pakai yang besok untuk pengukuran suhu di ketiak saja. Kemudian ada tisu, kasa, jelly, pulpen sama bengkok ya. Oke, tahap orientasi. Nah, masih ingat nggak tahap orientasi harus ngapain? Yuk, ada yang mulai. Gimana tahap orientasinya? Waalaikumsalam. Saya Eka, umur saya 20. Oke. Yang ditanyakan bukan hanya umur ya, tapi tanggal lahir, karena identitas pasien saat ini tuh untuk cross check data itu yang kita tanya adalah nama dan tanggal lahir ya. Umur kadang lupa, tanggal lahir juga lupa, makanya kita harus selalu ingatkan ke pasien ibu untuk ketika siapapun bertanya siapa ibu, kemudian tanggal lahir itu ibu harus tahu. Jadi dia harus tahu tanggal lahir dia sesuai dengan KTP-nya ya. Kemudian belum beres, ini baru validasi. Setelah validasi tujuan. Oke, tujuannya untuk memeriksa tekanan dibacakan untuk mengetahui kemampuan suhu cek nadi. Terus kira-kira oh ya, betul ya. Jadi tanyakan jelaskan tujuan, waktu ya, dan berapa lama ya, waktu berapa lamanya, kemudian kesediaan. Oke, kalau pasiennya sudah nyaman jangan lupa ditutup tampilannya ya. Kemudian kita mulai cuci tangan. Masih ingat kan cuci tangannya? Masih. Coba cuci tangan masing-masing. Gimana? 1, terus 2, terus 3, terus 4, mengunci, terus ujung jari, ujung kuku, beres ya. Oke, kemudian pasiennya selalu istirahat dengan nyamannya. Kalau pasiennya bisa duduk, kita dudukkan. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak bisa, pusingnya, bisanya tiduran aja. Oke, tidur pasiennya. Kemudian gulung bajunya. Oke, kita mulai praktek. Nah, pada saat pengukuran tanda vital biasanya berbarengan dengan cek suhu. Ya, biar Anda nggak satu-satu. Ya.
tensi dulu. Padahal dengan tensi pengukuran suhu juga sudah bisa dilakukan. Oke, jadi sambil ini mau dipasang, kita pasang dulu suhu. Ya, kita nyalakan. Ya. Nah, kalau suhu gimana masangnya? Ini pasiennya ya, ini yang diukur tekanan darahnya. Oke, ibu punten ya, dibuka. Nah, ambil tengah ketiak ya, jadi di tengahnya. Ya, jangan sampai ujung banget, nanti nggak nyampe. Nah, nanti ada bunyi nut gitu, berarti itu artinya sudah selesai pengukuran. Oke, simpan di tengah, kemudian pasiennya lipat. Oke, ya, pasiennya sudah begini biasanya. Ya, kemudian nanti kan dia naik nih sesuai dengan suhu tubuh kita. Ya, kayak tadi, kalau misalkan dia udah mencapai ukuran suhu yang seharusnya, ya suhu dia pasti dia bunyi karena digital. Kalau yang dulu enggak, ya memang diukur sesuai dengan pengukuran gagangan ini. Oke, contohnya ini sudah diukur, ternyata kita dapatkan 30. Nah, kita matikan, kemudian kita ganti dengan kapas alkohol. Ya, kita ambil kapas alkohol, kemudian kita masukkan lagi. Bisa ya, mengukur tanda suhu. Nah, sekarang kita cek tekanan darah. Ini. Jadi mengukur tekanan darah sebelah sini. Halo. Jadi ya, pertama kita buka dulu, angkat ya. Ini baju di atas area ini namanya, kan nanti Anda cek nadi ya. Nadi itu di sini adalah nadi radialis. Coba sambil dipegang, ada denyutan. Nah, cara megangnya pakai jari. Oke, ada nadi? Ada. Kemudian daerah sini, ini radialis itu sepanjang dekat dengan jempol. Ya, makanya kita ceknya di sini tak langsung dapat. Ya, di jempol. Kalau di brachialis ini sejajar dengan kelingking. Jadi kamu nyari garisnya tinggal gini. Nah, ada di sini. Ya, sudah. Kemudian kita simpan. Nah, ini yang harus kita simpan. Ini teman-teman di sini harus tahu. Ya, ini namanya mansetnya. Ini mansetnya ya di sini. Di sini timpan di area ini untuk menyimpan pas di tengah-tengah. Jadi ini. Nah, ini ya. Nyimpan ini kita ukur dulu 3 jari. Ya kan? Oke, ini udah 3 jari. Kita simpan. Oke. Kemudian kita lepas. Oke. Pasiennya disuruh relax. Ininya kita simpan di sini. Nah, ini ya. Supaya kalian bisa lihat nih nanti jarumnya dia tuh turunnya di angka berapa saja untuk mengetahui tekanan sistolik sama diastolik. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ya, ini di sini dikatakan posisikan mengukur manometer setinggi mata. Ini setinggi mata. Ya, jangan terlalu tinggi, terlalu rendah kan bingung juga. Gak kelihatan lagi nanti ininya. Apa namanya sih jarumnya? Oke. Nah, berapa nadi radialis dengan menggunakan tangan tidak dominan. Yang dominan kan tangan sini, yang dominan tangan kiri. Jadi kamu tinggal cek. Oke, sudah dapat. Sudah dapat, maka kita simpan stetoskop. Berarti stetoskopnya kamu tes dulu ya, masukin ke dalam sini, ke dalam telinga Anda ya masing-masing. Kemudian kita tes. Kalau ada bunyi duk-duk kencang, berarti ini udah masuk. Oke. Kemudian kita simpan stetoskop itu di nadi brachial. Ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan cek nadi. Ya, cek nadi. Mulai mengukur. Oke. Mulai mengukur, agak majuan. Oke. Mulai mengukur tadi dengan cara ini dikencengin dulu, ya. Lubangnya harus tertutup, tapi jangan terlalu kencang. Nanti kamu kalau terlalu kencang susah membukanya. Oke. Kita ukur sampai nadi di radialis tidak teraba. Jadi sampai nggak ada nadinya. Ya, contoh nggak ada nadinya di angka 100, ya, jarumnya ada di 100, maka kamu tambahkan berapa milimeter lagi? 20. Jadi naikkan sampai di 120. Oke, setelah di 120 maka nanti kita buka secara perlahan, gitu ya. Oke, kita mulai ukur. Nah, ini dia udah di 100 sudah. Ini nih. Nah, tambahin 20 mm lagi baru kita turun. Rendah ya. 100 per 80. Bunyi dub pertamanya ada di 100, berarti itu tekanan
sistolnya. Nah, dungnya itu nanti kan gini, dug ya, bunyi korokop namanya. Nah, sampai kita dengarkan di bunyi korokop terakhir. Nah, yang terakhir itulah kita anggap diastolnya. Jadi pada pasiennya ini tensinya dia 100/80. Kalau pasiennya 100/80, menurut Anda bagus atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa rendah? Normalnya berapa? 90. Ah, berarti tekanan rata-ratanya ini rendah, masuk kategori hipotensi. Itu ya. Nanti coba ya. Coba masing-masing coba. Oke. Ini sudah ya. Ada pertanyaan yang mau keluar tekanan darah? Kebayang bisa? Ada pertanyaan? Nanti mencoba ya. Oke, ini ukuran tensi selesai. Kemudian kita cek nadi. Masih duduk saya. Oke. Pada saat mengukur nadi, ya biasanya pasiennya saya begini. Ya. Jadi begini posisi. Nah, begini. Ya. Lalu kita pegang nadi. Kenapa begini? Karena nanti setelah cek nadi, kita ukur respirasi. Respirasi rate itu kita mengukur kembang kempis dada. Jadi pada saat dia naik turun dada, itu satu. Nafas lagi, ya, inspirasi, ekspirasi, dihitung satu, gitu ya. Dan itu dihitung selama berapa menit? 1 menit full ya, 1 menit full. Oke, ini kita tes nadinya, kita ukur, makanya kenapa kita butuh pakai jam yang ada detiknya. Oke, kita ukur. Coba kamu lemah. Ini nadinya kayak orang tegang gitu ya. Tekanan nadinya kalau diukur itu tekanan nadinya cenderung cepat bonding namanya ya. Jadi kayak orang habis olahraga ya, kita kalau habis lari kan nadi kita ketika kita lama dia ini. Nah, dia sama kayak gitu. Tapi tekanan jantung untuk memompanya agak lambat. Ada sesuatu kan, bisa karena stres, bisa grogi, atau ya harus dicek berarti ya. Langkah berikutnya biasanya dicek dengan pengukuran EKG ya, elektrokardio. Tapi kalau kamu tensinya biasa segitu, itu harus dicek kan. Oke. Nah, kemudian respirasi rate. Respirasi rate juga sama, kita ukur kali pengembangan dada. Makanya pada saat setelah begini ya, sudah 1 menit jangan dilepas dulu ya. Karena kita yang kedua adalah mendengarkan bunyi nafas, mengukur respirasi ya. Jadi si pasiennya nggak seperti kita perhatikan ya, sama aja kayak kita mengukur nadi, padahal kita menghitung nafasnya, liatin kembang. Oke, itu pengukuran tanda kita. Ada pertanyaan? Mau disebutin Bu, berapa itu Bu? Apanya? Respirasi sama nadinya. Disebutin ke pasien? Ditulis juga enggak? Hah? Ditulis Kalau apa? ditulis harus, makanya kan didokumentasikan ya. Tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, suhunya berapa, respirasi berapa, itu kita ingat catat. Tensi tadi 180, nadinya 90, ya respirasinya misalkan 22, suhunya 36, Boleh ulangi nggak ini? respirasi rate dengan cara pada saat begini, nih ya, tangan kita begini ya. Kamu ukur nih nafasnya, setiap kali napas 1 hitungan. Jadi setiap inspirasi ekspirasi Barengan itu sama ini? 1. Jangan. Kita ukur dulu nadi, ya kan? Kita setelah tahu nadi, setelah dihitung 1 menit, jangan dulu dilepas. Anggap saja kita sedang pegang nadi. Padahal yang berarti kita menghitung Berarti napas. napasnya terakhir gitu. Napas terakhir. Ya, jadi nadi udah beres nih. Ya, setelah nadi baru kamu hitung napasnya tuh. Nah, dihitung tuh 1, 2, gitu ya. Dihitungnya sama 1 menit juga. 1 menit juga. Berarti Iya, 2 1 menit. menit. Ya, oke. Cukup ya? Ada pertanyaan? Ya, mulai. Dalam daftar tilik yang sudah diterima, di situ kan ada untuk pemeriksaan dada dan abdomen ya. Kemudian ada pemeriksaan kepala dan ekstremitas. Tapi pemeriksaan yang akan dilakukan ini pemeriksaannya dari kepala sampai kaki. Jadi nggak dipisah-pisah. Ya, tetap diperiksanya sekalian. Ya. Karena sekalian ada beberapa yang harus diingat gitu maksudnya ya. Karena nanti kalau ke pasien ini dulu, oh enggak, semuanya tetap
dilakukan dari kepala sampai kaki. Ya, oke. Ini kita sudah kontrak ya pasien tadi. Nah, karena kita tadi kontraknya lanjut dengan pemeriksaan fisik, jadi tadi di awal harus menyampaikan tidak hanya mengukur tanda vital, tapi juga melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Oke. Pertama untuk di daerah kepala, kita buka semuanya yang daerah kepala. Nah, ini di sini. Sudah cuci tangan, kita pakai handscoon, ya. Kita pakai handscoon, tanda vital sudah ya. Di sini ada pemeriksaan yang berkaitan dengan kesadaran. Kemarin sudah dijelasin mengukur kesadaran. Sama ada yang bukan ada yang hafal kesadaran, sekarang nggak ada. Kesadaran yang dicek apa? Di materinya Bu Nila, cek kesadaran. Pasiennya sadar atau tidak sadar. Nah, ketika pasiennya sadar, ini kayak kamu kan sadar nih, memperhatikan, ya kan? Nah, kalau melihat orang yang nggak sadar gimana? Tidur. Tidur juga penurunan kesadaran ya, karena kan kita tidak mengenal dengan lingkungan sekitar. Iya, berarti ada pemeriksaannya katanya. Di sini ada dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif ini artinya dihitung, ya, dihitung. Iya, GCS. Cung, yang masih ingat GCS apa aja yang diukur? Motorik. Ice itu artinya mata, kemudian motorik atau M itu yang dicek adalah pergerakan, terus verbal. Oke, jadi kuantitatif untuk pemeriksaan GCS itu yang dilihat adalah respon mata, verbal, dan motorik. Ya. Oke, ICE nilainya berapa paling tinggi? 4. Jadi ICE itu nilai paling tingginya 4. Apa artinya 4? 4 ini seperti Anda disuruh sama saya ngeliatin saya, ya, berfokus. Berarti spontan namanya, nilainya 4. Kalau 3, ya harus dengan respon verbal. Jadi biasanya kita suruh pasiennya untuk buka mata, maka buka matanya, baru dia buka mata. Itu nilainya 3. 2 itu dengan respon nyeri. Kalau bisa juga ya, tapi dengan respon nyeri, ya. Cara ngasih pengsan nyerinya biasanya kita kasih di sini, ya, di sini atau di daerah sini, ya, di daerah sini, di sini. Nanti pemeriksaan penghitungan kuantitatif akan diperdalam waktu nanti Anda ketemu lagi dengan saya ya di KMB 3 di sistem neurologi. Oke. Nah, untuk 1 itu artinya tidak ada respon. Jadi pada saat kita siram nyeri ini mestinya di sini nilainya 36. Jadi udah kita hitung 10. Oke, kemudian motorik. Motorik ini karena yang dilihat adalah kesadaran, bedakan dengan kekuatan otot nanti ya. Jadi kalau kesadaran di sini kita tinggal nyuruh, Pak, punten Pak, tangan kiri coba diangkat. Jadi ikutin tuh yang kita suruh. Nah, berarti kita kasih nilai 6. Motorik nilai paling besar adalah 6. Ya. Jadi 6 itu adalah kalau kita suruh pasiennya dia mengikuti perintah. Tangan kirinya, tangan kanannya kan? Jadi berarti ngikutin perintah kita. Ya, merespon bagus. Nilai 5 itu mulai pasiennya dengan respon nyeri. Ya, nyeri tadi nyerinya itu diberikannya di mana? Biasanya kita ya di sini. Jadi di sini sama di sini ya. Nah, pada saat kita kasih nyeri di sini, tangannya ini dia merespon nyerinya. Jadi artinya melokalisir nyeri. Jadi di sini dia begini langsung cepat. Action. Cepat. Ya. Nilainya 5. Nilai itu namanya normal fleksi ya. Kemudian yang nilainya 4 itu dia abnormal. Jadi ketika dikasih respon nyeri, dianya nggak tahu nyerinya itu di mana. Dia meraba-raba aja, dia berontak. Dia nggak tahu nyeri itu di mana. Nah, itu nilainya 4. Nilainya 3 namanya ekstensi abnormal. Jadi gini, ketika dikasih nyeri, tangan sama kaki itu begini. Ya, mirip kejang, tapi dia bentuknya begini. Ya, itu 3. Kalau 2 kebalikannya, tangannya begini ke dalam, kakinya juga ke dalam posisinya. Ya, begini. Gitu. Itu nilainya 2. Jadi yang dilihat adalah respon ini, motoriknya. Ya. Kalau 1, yang diam aja atau respon. Ya.
Kemudian verbal. Kalau verbal nilai paling tingginya adalah 5. Ya, 5 itu artinya kita suka tanya sama pasien kayak tadi di awal, Bapak namanya siapa? Ya, jadi kita tanya, Bapak namanya siapa? Bapak sekarang ada di mana? Kemudian menurut Bapak ini hari apa? Dia bisa ngejawab semua. Kasih nilai 5. Hah? Iya, harus benar. Kalau dia tahu namanya dia, tapi dia ngeh bahwa ini adalah di rumah, padahal dia di rumah sakit gitu. Nah, itu nilainya 4. Berarti ada satu jawaban yang tidak benar. Satu jawaban yang tidak benar terjadi yang namanya disorientasi. Jadi nggak ingat gimana dia. Atau dia nggak tahu nama saya siapa ya. Ya, itu nilainya 4. 3 itu dia gimana? Cuma menggumam, jadi kata-kata doang. Apa? Nah, ya, makanya merem. Itu nilainya 3. Menggumamnya dalam bentuk kata-kata. Nah, kalau 2 cuman merintih. Jadi kayak ke orang kesakitan, itu nilainya 2. 1 tidak respon. Jadi kalau kuantitatif itu nanti pengecekannya kita lihat nih, ya, pace-nya berapa, motoriknya berapa, verbalnya berapa, baru dihitung. Nah besok mah tidak perlu detail seperti ini ya, tapi kita lihat pasiennya sadar atau tidak. Kalau pasiennya tampak tertidur ya kita bangunkan. Ya, Bapak buka matanya, oke. Kalau dia merespon, tapi udah tahu dia sadar. Apalagi kalau kita ajak ngomong atau jelaskan instruksinya Anda mau ngapain. Ya, dia merespon, ngeliatin walaupun mundutan. Berarti dia masih kompos mentis atau sadar. Oke, itu sudah ya tahap tingkat kesadaran. Nah, berikutnya kita lihat ke kepala. Kepala yang dicek adalah rambut. Nah, terutama apa yang dicek? Kulit kepala. Kulit kepalanya gimana? Kotor, ya. Kemudian ada lesi, ini borok. Jadi pada saat dibuka, apa ya dilihat rambutnya bersih. Oh iya, borok. Biasanya kita pakai sisir. Sisir nggak siap ya. Besok dicek ya, alatnya harus ada sisir. Bukan sisir, ya ada sisir. Oh iya, ada sisir sini. Oh iya, sini ada sisir. Ada kutu. Tuh, kemudian dipalpasi. Terutama takutnya ada benjolan. Ya. Benjolan atau tidak ada. Oke. Setelah dari rambut, sekaligus kita cek ya. Jangan asal aja pas kamu nyisir main duduk gitu. Padahal mah rambutnya ternyata rontok pada saat disisir banyak rontok. Itu kita juga cek tuh ya. Tadi kebersihan, lesi, rontok atau tidak. Oke. Baru ke mata. Di mata apa yang dilihat? Sama lihat simetris nggak sih mata kiri dan kanannya ya. Kita kayak gini ya simetri ya. Tapi ada yang matanya besar sebelah, misalkan ada tumor ya, menonjol keluar karena kondisi penyakit, ada yang namanya eksoptalmus, jadi bola matanya keluar. Jadi kan nggak simetris antara mata kiri dan mata kanan. Oke, kita cuma lihat simetris matanya, ya. Bentuknya sama, ukurannya sama, itu yang disebut dengan simetris. Kemudian kaji keadaan bola mata. Keadaan bola mata itu maksudnya tadi ya, bola matanya betul kan di tengah, di sininya warnanya bagaimana ya? Takutnya ada kekeruhan pada lensa mata, gitu ya. Kemudian kaji kemampuan pergerakan bola mata dengan cara bagaimana? Suruh melihat ke atas, ya, gerakan mata ke pinggir, ya, ke bawah, gerakan bola. Kemudian kaji tekanan bola mata dengan cara bagaimana? Kita pegang matanya, pegang begini. Kalau kita kelelahan kadang di sini tegang, ya. Kemudian teraba menonjol mata kita. Jadi kalau udah kerja sekarang coba dicek gitu. Bandingkan mana yang tegang di kedua mata, karena ketegangannya kadang suka berbeda. Sama itu juga tekanan bola mata kita. Oke. Kaji keadaan kelopak mata, ada ptosis. Ptosis pernah tahu? Coba searching. Ptosis, kelopak matanya turun. Coba lihat, biar tahu. Ptosis, biasanya karena ada kelainan karena kondisi penyakit, itu namanya ptosis. Jadi udah tahu ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah cek konjungtiva. Konjungtiva itu berarti yang berwarna putih pada bola mata. Dengan cara ibu buka matanya ke sebelah. Ibu buka matanya ya. Pada saat yang melihat ini, jangan kita gini ya. Ini lagi ngelihat matanya. Nah, ini konjungtiva kita turunkan ke bawah. Ya, contohnya gini. Sampai ini enggak, yang agak pakai kacamata. Turunkan ya, mainnya lihat ke atas. Nah, pas ini suruh lihat ke atas, kemudian kita tarik begini. Nah, ya, ini konjungtiva. Ya.
bagusnya seperti itu. Warnanya apa? Putih. Merah, pink merah ya. Merahnya ada darahnya, sirkulasinya bagus. Artinya peredaran darah ke anggota tubuh ujung-ujung itu bagus. Yang paling jelek kalau pucat, artinya dia kekurangan aliran darah itu ke mata. Makanya pada saat kita cek konjungtiva, ibu punten ya matanya, ibu lihat ke atas, konjungtivanya anemis atau ananemis. Ya, anemis berarti pucat. Pucat. Ya, jadi anemis adalah pucat, ananemis berarti tidak pucat. Kemudian kita lihat tadi lapang pandang. Lapang pandang itu menggunakan dua benda. Jadi kita menggunakan gargotala sama reflektometer. Pasiennya suruh melihat ke sini, ya. Bapak lihat matanya ke sini, ya. Fokusnya hanya ke sini. Tapi ketika saya menggerakkan yang satu lagi, benda satu ini, saya geser ke sini, ini benda ini masih terlihat atau tidak? Tapi bapaknya fokus ke sini. Oh, masih terlihat nggak? Terlihat tidak? Terlihat nggak? Enggak. Jadi normal nggak? Normal nggak? Normal. Kenapa enggak? Kenapa normal? Normal nggak? Normal nggak? Nggak normalnya kenapa? Sebelah bisa masih Bu. Minus gitu tuh, ininya enggak. Kalau minus kita ceknya ketajaman kelihatan. Kalau ini kita cek lapang pandang. Kalau ininya sudah di sini kelihatan nggak? Enggak. Normal nggak? Oh, normal. Normal. Ya orang nggak kelihatan kan ngapain kita 90 derajat kan masih bisa kelihatan, tapi kalau lebih dari 90 derajat ya akan bisa kelihatan. Ya, begitu. Sebelahnya juga sama. Buka, ya. Pak, Bapak tetap fokusnya ngeliat ke sini ya. Oke, masih terlihat tidak Pak? Masih terlihat tidak? Ke sini. Berarti, oh, nah, ketajaman penglihatannya, gitu ya. Oke, berikutnya adalah cek ketajaman penglihatan. Nah ini untuk menentukan kalau ini minus atau tidak, masih tajam nggak tuh bola matanya, dengan cara kita menggunakan Snellen chart. Ini Snellen chart, ya. Kita minta pasiennya untuk tutup matanya, salah satu dulu, kalau nggak bukan dua-duanya ya, licik dua nama. Ya, karena yang dilihat adalah mata kiri dan mata kanan. Kalian pernah ke dokter mata kan? Pasti di tesnya satu-satu atau dua-duanya? Satu. Ditutup Pak, salah satu matanya dulu, boleh yang mana ya. Kemudian kita berdiri di sini, ya. Set, sama pasiennya lihat, ya. Kalau pasiennya posisinya duduk, ini kan terlihat ya. Nah, pada saat begini kamu tunjuk itu dari yang atas dulu, di sini, ya. Kemudian boleh yang mana? Ini, nggak perlu ini nggak perlu, satu-satu aja. Ini Pak, ini, gitu. Sebelah sini udah nggak kelihatan, pindahkan dulu di sini. Ini, oh bisa turunin lagi ke bawah. Gitu. Terus ya, tapi kalau misalkan pas sampai sini S pindah ke sini back tadi ketahuan nih dia pada masalahnya sampai di sini ketajaman kelihatan ini di sini pada rentang jarak 6/15. Jadi normalnya pada jarak 6 meter itu harusnya dia bisa melihat, tapi ini pada jarak 6 meter pada yang nyatanya dia nggak bisa melihat ya. Berarti ini apakah dibutuhkan alat bantu atau nah ya. Kemudian kita ke hidung. Hidung itu yang dicek pertama ya, kita lihat ada apa pernapasan cuping hidung. Tahu pernapasan cuping hidung? Iya, cupingnya kembang kempis ya. Normal nggak? Ya, normal. Ada apa pernapasan cuping hidung? Ada. Kalau nggak ada ya nggak ada. Ada yang ada dan tidak memangnya tapi normal. Kemudian kaji keadaan lubang hidung ya, barangkali nggak ada lubang. Ya kan? Kelainan kongnya kita ya. Makanya kita cek lubang hidungnya ya, masih ada atau tidak. Kemudian palpasi tulang hidung dan sinus. Ini dipalpasi. Maaf ya Pak. Kemudian sinus. Nah sinus itu tahu sinus? Di pernapasan kan ada udah belajar tuh. Ada sinus. Sinus frontalis, sinus maxillaris ya. Di sini ada sinus juga di hidung, dulu apa lupa namanya. Ya. Nah, kalau dia pasiennya ada suka nyeri, terutama pada saat mengalami pilek berat, ya, nggak bisa bernapas, terjadi peradangan pada area sinus, di sininya kan jadi bengkak. Ya. Saat kita palpasi, teraba nih, bengkak di sinusnya. Kemudian ini juga kemerahan, ya, sampai sini. Nah, dipalpasi sinusnya, tulang hidungnya, ya, sampai ke frontal. Oke? Sudah, kemudian tadi fungsi penciuman apa? Tutup hidungnya, tutup hidungnya, makanya suruh tutup. Ya, kemudian lubang hidungnya yang satu ditutup juga.
kita kasih kayu putih. Bapak tebak ya, ini nanti bau apa? Ya, saya mau memberikan wangi nih sama bapak. Bapak tebak wanginya apa? Oke, disuruh malam kita gini kan, jangan diginiin, diisepin. Lamaan, licik ya, nggak boleh. Ini cuma begini aja. Pak, barusan baunya apa ya? Baunya kayak balsam. Oke, kita sebutkan. Dia betul Pak, ini bau kayu putih. Jadi cek penciuman itu terutama bau-bau yang pasiennya hafal. Ya, barangkali dia tahu tapi nggak tahu nyebutin namanya. Oke, jadi hati-hati. Jadi penciuman itu biasanya kita berikan untuk wangi-wangi yang dia sering atau hafal. Kemudian bau kopi, kan kita semua tahu ya, bau kopi. Nah, yang vanilla. Oke, itu kan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Kita lanjut ke mulut. Di mulut apa? Lihat bibirnya, ya, pucat atau tidak, ya, simetris atau enggak, gimana kalau bibirnya jadi nggak berdarah, habis tabrakan, ya, jadi tidak normal. Oke, kaji keadaan gigi dan gusinya, giginya utuh enggak, bolong enggak, ya, gusinya juga sama. Kemudian lihat lidah, ya, lihat lidahnya, suruh ngejulurin lidah, gitu ya. Kemudian lihat pergerakan lidahnya, ya. Misalkan dorong ke pipi kan bisa ya, kamu pegang pipi sini, nanti pergerakan lidahnya bagus. Kemudian kaji fungsi pengecapan yang diberikan di sini rasa asin aja, boleh manis, boleh, harusnya ada 3 rasa ya, asin, manis, sama pahit, tapi salah satu saja boleh. Ya, caranya bapak nonton ya pak ya, saya mau memberikan sesuatu pada bapak, bapak tolong tebak ini rasa apa ya, nih, kasih dulu garamnya ke sini ya, bapak tolong dijulurin lidahnya terus di pak, rasa apa? Oh iya, asin. Pengecapan rasa sudah. Kemudian lihat mulutnya bersih atau tidak. Bau mulut nggak kecium ya, apalagi bau puasa. Oke, sudah? Mukosa di mulut kita tinggal cek juga. Ya, mukosa bibirnya kering atau tidak. Kalau kita lagi puasa kan kering ya, dalam juga kering. Baunya khas kan kalau kita puasa. Tapi kalau pasiennya nggak puasa berarti ada kondisi penyakit. Ini penyakit penyertaan. Kemudian kita ke telinga. Telinga kiri sama kanannya dilihat ya, daun telinganya. Barangkali daun telinganya kayak peri ya, panci puyuh gitu. Ya, normal nggak kalau kayak gitu? Nggak normal karena tidak umum seperti biasanya. Kita lihat bandingkan. Oke, kemudian lubang telinganya, benar nggak lubang telinganya ada? Tengah posisinya. Oke, betul. Kemudian kaji fungsi pendengaran. Bagaimana cara mengkaji fungsi pendengaran? Selain pakai garpu tala, gimana dulu? Sebelum ke garpu tala gimana dulu? Ya, dengan menggesekkan ya, bergesek, gesek. Oke, kalau diajak ngomong dia nyambung, dia ngejawab, berarti fungsi pendengarannya dia gimana? Baik, 1. Kedua, diajak ngomong, hah? Oh, kita curiga nih. Tes dulu. Pak, kedengeran nggak? Ada jarak 30 cm ya? Nggak kedengeran. Terakhir pakai jam tangan, ya. Nggak kedengeran juga. Terakhir kita pakai garpu tala. Pemeriksaannya ada 2, yaitu apa aja? Garpu tala di telinga. Kalian juga baca ya. Kenapa kalian baca dulu? Garpu tala pemeriksaannya apa? Besok aja. Apa? Weber sama Rine, ya. Rine dan Weber. Rine kayak gimana? Rine itu membandingkan antara tulang mastoid, nih di sini ada tulang, kalau pegang di belakang telinga ada tulang, ya, dengan udara nih, di luar daun telinga. Jadi pada saat kita pukul, nih kedengeran kan? Kita sini di belakang. Pertanyakan kalau dia sudah tidak terdengar, nggak terdengar. Kalau nggak terdengar lagi nanti kita ke depan. Kalau di depan ternyata masih terdengar, berarti normal. Ya, jadi ketika diberikan, simpan di belakang tulang mastoid sampai tidak terdengar. Kalau tidak terdengar ngomong apa? Nggak kedengeran. Lalu dipindahkan ke depan. Saat dipindahkan ke depan, tanya lagi, masih terdengar atau tidak? Kalau masih terdengar, berarti masih bagus, masih normal. Tapi pindahin ke sini juga nggak kedengar, berarti dia keguli, nggak kedengar. Ya, coba sini cek telinganya. Ada pingsan apa? Ada. Kalau nggak ada bilang. Nggak ada. Masih ada. Ada. Karena
dia bergetar kencang di tangan saya juga bergetar. Coba pegang, baik sendiri masing-masing. Pukulinnya itu harus ke benda yang keras ya. Kayak ini. Iya. Jangan ditempelin ke kerudung. Kalau ditempelin ke kerudung ini vibrasinya nggak kedengeran. Nih, pegang. Jangan dipegang ininya. Ada gelombang. Pukul lagi itu udah nggak ada. Oh, masih. Kalau udah nggak kedengeran kita gini. Masih kedengeran nggak? Nah, berarti telinganya udah tutup. Gitu ya? Oh, satu lagi. Ini apa namanya? Itu ini namanya? Rina. Udah hafal. Pengaku namanya catat. Nggak ada yang ngaku sama saya. Oke, terakhir lebar. Lebar itu memberanikan nih hantaran udara di sini di dalam telinga. Jadi kita di sini. Terasa nggak sih kemana? Ke sini atau ke sini? Atau dua-duanya terasa? Kalau dia paling dominan di kanan, kayak telinga kiri atau kanan ya berarti fungsi pendengarannya yang paling bagus. Nih coba juga. Terasa pendengarannya kemana? Lagi. Ke sini. Ada salah satu kuatnya sebelah sini aja. Oke, ini kasih kulitnya. Berarti halus sama tajam. Yang harus pakai apa? Boleh pakai kapas, boleh pakai tisu. Ya, nggak kapas nggak? Tisu di tempat ibu cuci. Mana? Pada saat kita berikan ke pipi, terasa makanya sama. Ada nggak Kak responnya? Ada halus atau tajam atau kasar? Ya. Oke. Atau nggak ada ini boleh nggak? Ini halus juga nih. Ada nggak Kak? Ada nggak Kak? Ya. Kemudian yang tajam itu pakai jarum. Pernah diambil darah yang di jari? Pernah jarumnya pernah lihat kan? Nah jarumnya pakai jarum itu. Sama kasih titik. Bukan ditonjol. Gitu. Pak, rasa nggak? Rasa ada yang nyubit tajam kayak digigit semut. Oke, berarti dia respon elektrik. Oke, itu sensasi halus dan tajam. Kemudian kekuatan otak reseptor ini dia suruh mengunyah sebetulnya ya, mengunyah atau kalau nggak dia ngomong a, i, u, e, o gitu ya. Kemudian kita lihat respon menelannya. Ya, kalau dia ada masalah berarti otot reseptornya juga berjalan. Kemudian tadi kemampuan berbicara ya, dia udah bisa jawabin pertanyaan-pertanyaan kita tidak bisa. Oke, leher dan bahu. Leher sama bahu. Di leher ini ada yang kita cek pertama, kita lihat ada nggak peningkatan vena jugularis. Peningkatan vena jugularis itu caranya ini diposisikan dulu kepalanya, head up position 45 derajat. Set naik 45 derajat. Ya, kalau ada tempat tidur ini naikin kepalanya ya. Setelah posisinya 45 derajat, pasiennya suruh tengok sebelah kiri. Nah, nanti dilihat nih peningkatan vena jugularis. Searching di gambar ya. Biar kelihatan biar tahu. Peningkatan vena jugularis. Coba. Ya. Oke. Sudah bisa? Jadi pasien suruh miring tuh. Kelihatan enggak? Ada pelebaran di vena jugularisnya. Adrian. Apalagi kalau dipendung dari sini langsung gede. Ya. Berarti pasien tersebut ada peningkatan vena jugularis. Kemudian berikutnya palpasi kelenjar limfe. Apa itu kelenjar limfe? Namanya adalah kelenjar getah bening. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya biasanya kita suruh duduk, pasiennya suruh duduk. Karena kita harus meriksa di belakang pasiennya. Di bawah sini, di bawah dagu. Ini kamu raba. Ya, di sini biasanya ada benjolan-benjolan. Kamu raba dan kalian. Ya. Kemudian ke leher bagian bawah. Oke. Setelah dari sini ke leher. Sampai ke area duduk di belakang. Nah, ini nggak ada. Oke, kalau dia ada pendek, infeksi telinga, bisa sebelah sini tuh, bisa. Ya, tonsillitis lagi radang, tonsilnya gede di sini, lebar. Berarti ada pembengkakan kelenjar limfe. Oke, kemudian kaji kemampuan pergerakan leher, bisa bergerak kiri, kanan, atas, bawah. Oke, kemudian sternocleidomastoideus. Kayak gimana sternocleidomastoideus? Pasiennya suruh miring, lehernya suruh miring.
Enggak, gini, Neng. Noleh, oke. Salah, benar di sini, kayak noleh. Nah, pasiennya suruh dorong tangan pemeriksa. Dorong. Bukan. Dorongnya pakai leher. Dorong. Nah, begitu. Oke. Artinya kalau dia mampu menahan kencang saat kita berikan tekanan, berarti sternocleidomastoidnya bagus. Ya. Satu lagi, sama, dorong. Ya, saling mendorong antara pasien dengan pemeriksa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Paham atau belum? Bisa diikutin ya? Oke. Terakhir, kita cek ekstremitasnya dulu sebelum ke dada dan abdomen. Ya. Di ekstremitas kamu cek apa? Pertama cek kekuatan otot. Cek kekuatan otot itu kita kasih skala. Skala paling tinggi 5. 5 itu bagaimana? Kita suruh tangannya untuk angkat, nggak dibantu ya. Angkat Bu tangannya. Saat dia angkat tangan begini, kita berikan tahanan, beban ya yang kuat. Pasiennya ikut bapak coba tahan yang saya berikan di tangannya. Oke, kalau sama-sama kuat, ini nilainya 5. Bedain dengan mengkaji motorik tadi ya. Di GCS kalau motorik mah hanya disuruh doang, ngikutin perintah atau kalau ini kita kasih nilai 4. Gimana Pak? Maksudnya suruh angkat, terus kemudian ketika kita berikan tekanan, padahal tekanannya ringan ya. Jadi pada saat angkat dia benar-benar nggak mampu nahan. Ini nilainya 4. Kalau 3. Nah oke. Pada saat angkat tidak mampu melawan gravitasi, belum jadi tahan, nilainya 3. 2. Dia hanya mampu bergeser. Jadi ngegeser ke samping, nggak bisa ngangkat, tapi geser doang. Ya. 1 jari-jari atau ototnya kerja. Ya. Ini udah otot kan? Nah ini doang. Berarti nilainya 1. Nggak ada kekuatan otot? Bisa ya? Oke. Kemudian kita cek bicep dan tricep. Bicep, ini nih bicep. Ya, nih. Maaf ya. Terus. Ya. Ada respon. Angkat. Oke. Ini bicep. Di sini, di sini. Ya. Tricep di belakangnya, sini. Sama-sama. Sama-sama. Nah, nih di sini kita. Nah, ini lihat respon tangannya. Ya. Ya. Tricep. Bicep, tricep. Oke. Ya, bicep di sini, tricep di sini. Itu biasanya ya. Kalau bicep ya. Oke, itu tangan yang dicek bicep dan tricep. Edema kita pijit ya. Skala edema itu ada 4 ya. Kamu boleh hitung pakai kedalaman milimeter atau keketambatannya menggunakan detik ya. Nanti cari tahu nih, lihat lagi di modul skalanya. Saya takutnya sama pakai edema. Oke. Terus CRT di sini. Capillary refill time. Oke, dipijit sebaliknya berapa detik? Kembali merah. Harusnya hitung nih. Pada saat dipijit 1, 2, 3. Kan detik. 1, 2, 3. 3 udah paling jelek. Bagusnya 2. Ya. Harus nggak boleh 3. 3 itu biasanya kita menunjukkan udah mulai ada penurunan posisi. Apalagi ke 4, 5. Wah, udah. Tapi ada yang mengatakan 3 itu masih normal. Tapi kalau saya 3 biasanya kita indikator udah mulai berkurang. Jadi it's not good. Tapi bagusnya 2, 1. Oke, itu CRT. Bawah juga sama. Ya, kekuatan ototnya dicek juga kaki. Kayak tadi ya di tangan. Kemudian patella sama Achilles. Neng duduk dong. Ayo, menggantung kakinya. Ya, lihat sini. Ini patella. Mesin aja ya, mesin aja. Benar? Cuma extension.
Ya, patella ya, patella. Achilles, coba nih itu. Achilles itu di sini ya. Lemas aja ya, jangan ditahan lemas. Lemas. Ya, Achilles. Itu di kaki. Sama ya, CRT dan lain-lain sama ya. Ada pertanyaan tuh, kepala dada sudah kita sebelum ke dada ya? Ada? Oh, cukup. Baik. Lanjut kita ke dada. Di dada diapain? Pertama lihat bentuk dadanya ibu. Maaf ya bu, buka lihat perutnya. Ya, maaf ya bu, saya buka dulu. Malu ya, itu anak perempuan. Oke, lihat bentuknya normal atau Ini ya bro. simetris atau tidak. Ya, nih kaji bentuk dan pergerakan dada. Ada nggak retraksi? Retraksi itu interkostal biasanya di sini, terutama pada pasien sesak napas. Ya, orang dengan sesak napas dia ada retraksi interkostal namanya. Gitu ya. Jadi cekung di sini ya. Ya. Searching. Retraksi interkostal searching. Biar ada kebayang. Ada retraksi. Sama kaji dorongan nadi apikal. Nadi apikal itu adanya di sini jantung. Denyutan di jantung itu kan kadang kenceng ya. Ya, ada yang terlihat, ada yang tidak. Ya, ada yang kalau diraba baru tuh peraba denyutannya. Kalau itu terlihat banget dorongan nadi apikalnya saking besar. Jadi si jantung memumpanya kenceng banget sampai terlihat dorongan nadi apikal. Ya, nah itu kita lihat. Ada nggak nadi apikal? Oke. Kemudian kaji otot dan rangka tadi ini otot sama tulang rangka yang tadi digambarin simetris atau tidak. Oke. Kemudian kita dengerin fremitus hoka. Ya, jadi ini udah mulai palpasi. Pertama kita lihat dulu kan tadi bentuknya normal enggak, ada retraksi enggak, ya, ada dorongan nadi apikal tidak, ya. Pasiennya tampak sesak atau enggak, ya. Ada lesi enggak? Kalau tadi ada jatuh, ngegusuk, di sininya lebam biru, berarti ada lesi, ada memar. Nah, baru kita cek dengan palpasi. Palpasi ini kita lihat dengan begini. Kalau susu begini, nah, ditarik begini. Nah, saat dia bernapas, jempol kita kan ngikutin napas dia. Nah, mereka. Kalau ekspirasi turun. Jadi coba Coba aja. Ya, karena kan narik lagi, turun lagi. Nah, ketika tangan kita ngikutin pergerakan, kalau sama-sama, itu berarti normal. Tapi kalau saat dia bernapas, yang ini diam aja, yang ini yang gerak. Berarti ada masalah ini palsu. Jadi makanya kita cek di pengembangan. Oke, kita cek juga di sini. Terakhir nih, ya 3 tempat. Kemudian fremitus vokalnya juga sekalian. Caranya gimana? Bilang 77. Bapak ngomong 77 ya. 77. Kita ngeraba getarannya. Puas nggak sih paru kita dua-duanya kalau kamu bilang 77? Khawatirnya getarannya melemah di salah satu paru, berarti ada masalah. Harus sama 77. Harus sama 77. Kalau kuatan sebelah doang gimana tuh? Oh, berarti harus dicek ya sebelah. Kan normalnya dua-duanya harus sama. Ya. Kemudian itu fremitus vokal, terakhir kita auskultasi. Ini kita mendengarkan bunyi napas sama bunyi jantung. Oke. Di mana aja? Di 10 titik. Jadi di CS1 ini di daerah sini ya. CS1 kita dengerin di sini. Ya. Suruh pasiennya bernapas, tarik napas, keluarin. Ya. Simpan di sini. Ya, masing-masing dengerin jam napasnya. Ada bunyi napas yang berbeda selain inhalasi. Ya, oke. Cek sebelahnya. Pindahin. Ya. Pindah ke bawahnya. Turun ke bawahnya. Sebelum itu kayak gitu. Ya, dari sini turun ke bawahnya. Pindahin ke sebelahnya. Ya. Pindahin lagi ke sini. Pindah sebelahnya. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Pindah ke belakang. Agak lateral. Pindahin ke sini. Ya, 10 titik. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa harus begitu? Sekarang kamu dengar bunyi sini, no. Lah sini ada bunyi, ya roti. Kita nanti pastikan ke bawah ada roti lagi. Oh ada lagi sebelah sini, nggak kedengeran lagi. Pindahin lagi sebelah sini. Oh nggak kedengeran, pindahin sebelah sini. Oh ada lagi. Artinya untuk membandingkan paruh sini dengan paruh sini. Ya, oke. Tuh auskultasi paruh. Berikutnya adalah auskultasi jantung. S1 pulmoni aortik. Ya, aortik di sini. Sebelah kanan itu aortik. Pulmoni sebelah kiri. Ya, adanya di ICS kedua. ICS 2. Nah, ICS. Apa-apa? Nih, ini tulang. Ya kan? Ini sebelah sini kan ada rongga. Ini disebut interkostal. Interkostal 1. Interkostal 2. Nah, berarti di sini bunyinya. Ya, pegang. Tulang renggang. Tulang renggang. Nah, ingat yang renggang itu disebut dengan interkostal. Di ruang di antara kostal. Ya, ICS kedua. Aortik sebelah kanan, pulmoni sebelah kiri, kemudian apex. ICS ke 5 kiri. Dah. Dengerin, ada bunyi jantung yang berbeda kok. Kan bunyinya harusnya duh, duh, duh. Ya. Sebelah sini bunyinya duh. Sebelah sini bunyinya duh, duh, duh. Sebelah sini bunyinya duh, duh. Jadi duh, 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 duh. Ya. Oke, itu bunyi jantung. Kemudian baru ke perkusi. Perkusi paru itu sama kayak tadi. Perkusinya pakai 10 titik tadi. Ini. Itu kan baju darah. Ini mana baju darah? Ngapain darahnya enggak ada sebelah sini tulang. Ya, tulang keras nggak bisa ya. Di sini di payudaranya. Ini di tas. Iya, bukan di bawah. Wah, di bawah ini mana? Di bawah itu kalau susunya besar ya kita lagi. Itu dia wanita, kalau laki-laki kan enaknya gitu. Oke, perkusi. Kemudian perkusi juga jantung. Caranya gimana? Jantung itu ada di ICS 2 sampai 5 namanya. Ya. Oke. 2 dari ICS 2 kita perkusi sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, normalnya ICS 2 sampai 5. Ya, bunyinya pekak. Pekak, dalam. Bunyinya pekak. Bunyinya bubuk. Kalau timpani kan beda, agak nyaring. Resonan payudara. Ya. Nah, dari sini sampai sini, ya. Kemudian kalau kita ingin tahu ada pelebaran jantung, kita perkusi ke arah sana. Ya. Caranya tadi, kalau dia ada pembesaran jantung, dari sini pekak, 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 pekak. Nanti sampai ICS 6 nih masih pekak. Nah, kita teruskan ke sini. Pekak, pekak, resonan. Oke. Berarti dia ada pelebaran jantung sampai ICS 6. Harusnya mendengarkannya bunyi pekaknya dari 2 sampai 5. ICS 6 itu harus resonan. Oke, itu perkusi jantung. Di sini ada pertanyaan? Banyak ya? Apa kan? Oke. Terakhir ke abdomen. Perut nih mulai. Buka ya Pak, mohon maaf. Saya lihat. Lihat bentuk perut. Apakah asites atau tidak? Asites itu banyak air di perutnya. Jadi bukan orang yang gendut kayak saya ya. Kalau orang gendut kayak saya kalau tidur kan biasa aja. Lemaknya turun. Kalau orang yang di asites, udah hamil. Curiga nih, dia hamil apa ada cairan? Gitu ya. Oke, berarti bentuk perutnya simetris atau tidak? Ya, ada bengkak atau tidak asites atau tidak? Kemudian kaji keadaan kulitnya ya, kering ya, bor-bornya bagus enggak. Nah, langkah kedua itu di auskultasi. Auskultasinya berarti kita mendengarin bunyi bisikus. Dibagi 4 nih. Ini perut nih ya, ini pusernya dia. Sampai pubis.
Dari sini, sampai sini. Berarti ada 4. Ya. Kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Dengerinlah si bising khusus ini dulu. Oh, bunyinya nggak kedengeran. Atau nggak kedengeran juga. Oh, ih kenceng banget. Sebelah sini kenceng tapi tidak terlalu kenceng. Lebih kencengan sebelah sini. Baru kamu dengerin bunyi bising khusus selama 1 menit. Nanti dengerin bunyi bising khusus kita lagi sedang perasaan apa gitu. Yang lain istirahat. Bunyinya masih gitu. Gitu. Peristaltik. Nanti dengerin aja. Oke. Kemudian perkusi. Nah, perkusi. Kita bisa iya. Ya, ada yang melakukan perkusi seperti itu kalau di kami ya di KMD itu perkusinya untuk membedakan antara organ. Tapi kalau misalnya Bu boleh nggak Bu? Ya, boleh. Oke, kemudian palpasi. Nah, palpasi adalah untuk mengetahui nyeri tangan. Ya. 4 kuadran. Bapak nyeri nggak? Pas dilepasi masih nyeri juga nggak? Bapak nyeri nggak? Bapak nyeri nggak? Ini nyeri tangan. Kemudian dicek adanya pembesaran kepal atau ginjal dengan cara tangan sebelah sini masuk ke bawah. Ya. Oke, kemudian kita raba, kita tarik. Ada pelebaran, pembesaran atau ya. Oke. Ginjal balik sebelah sini ada di dalamnya. Normalnya nggak teraba, ya. Kalau teraba berarti ada masalah. Oke. Nah, setelah beres baru kita dudukkan pasiennya. Duduk Pak. Duduk. Saat duduk, kamu ngelakuin tadi kayak tadi. Ya. Yang pertama kita lihat bentuk belakangnya. Pas dia duduk, lihat belakangnya. Kan ada orang yang tulangnya rada begini, skoliosis, lordosis, kifosis. Kamu lihat bentuknya. Kemudian kamu raba. Jadi tulangnya ada masa atau tidak? Ya, benar nggak letaknya sampai sini tuh di tengah posisi. Oke. Setelah cek ini, baru kita kembali lagi tadi mendengarkan bunyi vokal renitus yang tadi. Bu, sebutin 77. Oke, lagi Bu. Ya. Nah, sini pelan banget Pak. Getarannya yang di situ ya. Oke. Kemudian auskultasi. Auskultasi itu apa lagi? Dengerin. Cek selalu ini. Ya. Sini. Sini. Ya. Oke. Auskultasi, perkusi. Sama. Ini karena tebal, saya pakai handphone nggak terlalu kedengaran. Ya. Nah, perkusi ada. Ya. Dah, jadi bagian belakang juga dicek tuh. Auskultasi paru sama perkusi paru. Auskultasi jantung enggak, karena di belakang tidak terlalu kedengaran. Ya, jadi di belakang hanya paru-paru saja. Oke, setelah beres, sini suruh duduk lagi. Terakhir kita cek genitalia. Tanya nih, kalau misalkan bapaknya bersedia untuk dibuka, kamu boleh lihat, diintip. Oh, distribusi rambutnya merata. Ya, ada yang memang rambutnya nggak gomplok ya kan? Ada yang jarang. Nah, distribusi rambutnya banyak apa saja. Kemudian discharge. Discharge itu pengeluaran, kayak keputihan, ada darah, bau nanah, ya, itu discharge. Kemudian kita lihat dia pakai kateter atau tidak. Normalnya oh dia nggak pakai kateter. Kalau nggak pakai kateter berarti kita lihat Bu, pipisnya ada keluhan tidak, warnanya apa, ya banyak atau tidak. Tapi kalau pakai kateter kan kamu tinggal lihat sekarang berapa cc, ya kan kemarin warnanya bau yang ingat atau tidak. Oke, labia mayora, kalau perempuan kan ada ya labia mayoranya bengkak, ada lesi atau lagi radang. Kalau normal ya. Oke. Laki-laki juga sama, lihat penisnya bengkak, radang nggak sampai skrotum, skrotumnya jadi gede, terus di muara uretranya keluar nanah, ya. Cek juga urin outputnya bagaimana. Oke, setelah beres maka kita rapikan pasiennya, jadi rapikan lagi. Oke, terakhir terminasi.
pemeriksaan fisik untuk head to